Dan tips yang selanjutnya, pilihlah bibit jamur merang yang berkualitas dan tutupi bibit jamur merang yang belum ditebar menggunakan selimut agar hangat, supaya malsium atau serabut putihnya tebal merata dan bibitnya sampai berwarna coklat kemerahan. Barulah bibit jamur merang siap ditebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Jamur Pentol Channel. Channel yang memberikan tutorial-tutorial seputar budidaya jamur. Terima kasih atas kunjungannya untuk para sahabat jamur, sahabat YouTube, dimanapun Anda berada. Saya doakan semoga saja kita diberikan kesehatan selalu, dipanjangkan umurnya, dan dimurahkan rezekinya. Amin. Oke. Di video kali ini saya akan memberikan tips cara budidaya jamur merang anti gagal panen. Simak baik-baik videonya ya, jangan di-skip-skip agar nantinya kalian tidak gagal paham. Tapi sebelum lanjut ke videonya, untuk para sahabat YouTube dan para sahabat jamur, tolong dukung channel ini agar cepat bisa berkembang dan bisa terus memberikan informasi dan tutorial-tutorial seputar budidaya jamur. Agar nantinya ketika kita akan melakukan budidaya jamur tidak akan gagal. Dengan cara menekan tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Agar ketika Jamur Pentol Channel upload video terbaru adalah orang pertama yang diberitahu. Oke, mari kita lanjutkan ke video pembahasannya. Sebagai salah satu jamur konsumsi yang populer di masyarakat, jamur merang memang memiliki rasa yang lezat dan berkhasiat bagi kesehatan. Hal ini yang menyebabkan tingginya permintaan pasar terhadap jamur merang. Tentu peluang ini menjadi kesempatan bagi para pembudidaya jamur konsumsi untuk membudidayakan jamur merang. Namun ternyata ada kalanya pembudidaya jamur merang yang kerap kali menemui kegagalan saat membudidayakan jamur merang. Dan seperti apa solusinya? Berikut ini berbagai tips membudidayakan jamur merang yang kebal terhadap kegagalan. Tips yang pertama. Lakukan proses pengomposan media dengan sempurna. Media tanam yang tidak melalui proses pengomposan sempurna dapat memengaruhi pertumbuhan jamur merang. Apalagi lebih dari 50% peluang keberhasilan budidaya jamur merang bergantung pada teknik pengomposan media tanam yang tepat. Karena itu, selalu pastikan tingkat kematangan media tanam yang akan dipakai. Kalau media tanam yang akan dipakai tidak matang atau kering ketika waktu pengomposan, yang ditakutkan bukannya jamur merang yang tumbuh, malah jamur liar atau jamur kaprinus yang akan tumbuh. Dan tips yang selanjutnya, pilih bibit yang berkualitas. Pilihlah bibit jamur merang yang berkualitas. Bibit jamur merang ini dapat dibeli dari penjual yang terpercaya dan sudah berpengalaman. Dan tutupi bibit jamur merang yang belum ditebar menggunakan selimut agar hangat, supaya malsium atau serabut putihnya tebal merata dan bibitnya sampai berwarna coklat kemerahan. Barulah bibit jamur merang siap ditebar. Dan tips yang selanjutnya, lakukan pengawasan rutin terhadap kumbung. Saat jamur merang mulai tumbuh, pengawasan dan pengontrolan terhadap suhu dan kelembaban di dalam kumbung harus sesuai dengan kebutuhan bagi pertumbuhan jamur merang. Lakukan penyiraman, lantai kumbungnya sampai basah. Penyiraman dilakukan di siang hari supaya suhu dalam kumbungnya terjaga dan agar medianya selalu tetap lembab. Kurangnya pengawasan dapat menyebabkan pertumbuhan malsium jamur tidak sempurna. Dan tips yang selanjutnya, lakukan proses pasteurisasi atau penguapan dengan benar dan sempurna. Salah satu langkah dalam membudidayakan jamur merang adalah proses pemanasan kumbung dan media tanam jamur merang, yang bisa disebut pasteurisasi atau penguapannya juga harus dilakukan dengan benar dan tuntas.
Jika proses pasteurisasi atau penguapannya tidak dilakukan secara sempurna, akan bermunculan jamur-jamur liar di media tanam, dan pertumbuhan jamur merang bisa terganggu. Jamur liar ini sangat-sangatlah mengganggu untuk pertumbuhan jamur merang, karena jamur liar ini adalah hama bagi jamur merang sendiri. Kenapa sih kok bisa banyak tumbuh jamur liar? Yang pertama, itu dikarenakan waktu penaikan ke dalam kumbung, medianya kering, dan akibatnya banyak tumbuh liar. Yang kedua, penguapannya kurang matang. Yang penting intinya adalah penguapannya matang dan medianya basah. Dan tips yang selanjutnya, ketika jamur merang sudah mulai tumbuh, lakukan perawatan yang intensif agar jamur merang dapat tumbuh sempurna dan merata. Dengan cara, suhu di dalam kumbung harus selalu terjaga. Suhu yang dibutuhkan jamur merang antara lain 25–30 derajat Celcius. Suhu 25 dibutuhkan untuk mulai tumbuhnya jamur, dan suhu 30 dibutuhkan ketika jamur sudah mulai membesar. Agar kualitas jamurnya selalu bagus dan bentuk jamurnya bisa besar-besar. Dan ketika mulai waktu pemanenan jamur, lakukanlah secara hati-hati agar nantinya anakan jamur atau jamur yang akan tumbuh tidak terganggu dan tidak mati. Dan ketika pemanenan jamur di tahapan pertama atau fase pertama sudah selesai, lakukanlah penyiraman pada media jamur. Sesudah selesai penyiraman, tutup semua pintu dan jendelanya selama 1–2 hari agar jamur merang dapat tumbuh kembali. Setelah itu, dibuka tutup pintu dan jendelanya seperti biasa agar udara di dalam kumbung dapat terganti. Oke ya. Cukup sekian dulu tips-tips dari saya. Semoga saja video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan salam sukses semua untuk para sahabat jamur. Amin. Dan sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya. Dan saya ucapkan terima kasih atas kunjungannya. Semoga setelah nonton video ini semua petani jamur pada panen melimpah. Amin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.